Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiansah, NPM 2275314 dari kelas MI 2C akan menjelaskan materi Cyber Physical System dalam mata kuliah basis data. Untuk yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu entitas. Entitas mengacu pada objek yang dapat diidentifikasi dan memiliki atribut atau properti yang dapat disimpan dan dikelola dalam basis data. Entitas mewakili objek nyata seperti orang, tempat, barang, atau konsep abstrak lainnya yang relevan untuk sistem basis data. Entitas itu memiliki beberapa karakteristik penting, kayak ada unik, atribut, dan relasi. Selanjutnya, subentitas. Subentitas adalah entitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan entitas utama atau entitas lainnya dalam basis data. Subentitas memiliki atribut-atributnya sendiri yang berkaitan dengan entitas utama dan mewarisi atribut dari entitas utama tersebut. Subentitas membantu dalam memodelkan hierarki atau spesialisasi dari entitas utama. Lalu kita juga perlu tahu apa itu atribut. Atribut merujuk pada karakteristik atau properti dari suatu entitas. Atribut memberikan informasi tentang entitas tersebut dan mendefinisikan jenis data yang dapat disimpan di dalam basis data. Contohnya atribut dalam basis data, pelanggan bisa mencakup nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. Atribut dapat memiliki tipe data yang berbeda seperti teks, angka, tanggal, atau jenis data lainnya tergantung pada sifat atribut tersebut. Selanjutnya, apa itu UID? UID adalah singkatan dari Unique Identifier atau Unique ID yang berarti pengenal unik. UID adalah nilai atau kode yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik dalam suatu sistem atau lingkungan. UID memastikan bahwa setiap entitas memiliki pengenal yang unik, sehingga dapat dibedakan dengan entitas lainnya. Ada juga mandatory dan opsional. Mandatory itu bersifat wajib, harus ada atau persyaratannya tidak bisa tidak ada. Jika elemen atau persyaratan tersebut tidak terpenuhi, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan dalam sistem atau spesifikasi. Yang kedua ada opsional. Opsional tidak wajib. Elemen atau persyaratan yang bersifat opsional, ada elemen yang dapat ada atau persyaratan yang bisa dipenuhi, tetapi tidak dianggap sebagai keharusan atau kewajiban dalam suatu konteks. Contohnya dalam pengisian formulir terdapat alamat. Alamat itu bisa bersifat opsional, bisa diisi atau tidak diisi. Contoh UID, mandatory dan opsional dalam atribut. UID, misalnya kita memiliki atribut ID pegawai yang berfungsi sebagai UID atau pengenal unik untuk setiap pegawai dalam basis data. Setiap pegawai akan memiliki ID pegawai yang berbeda-beda, dan ini digunakan untuk mengidentifikasi pegawai secara unik dalam basis data. Mandatory, misalnya atribut nama pegawai, mungkin merupakan atribut yang wajib dalam entitas pegawai. Setiap pegawai harus memiliki nama yang tercatat dalam basis data. Sedangkan opsional, contohnya ada atribut nomor telepon. Bisa menjadi atribut opsional dalam entitas pegawai. Setiap pegawai mungkin atau mungkin tidak memiliki nomor telepon yang terdaftar dalam basis data. Jika nomor telepon tidak diberikan atau dibiarkan kosong, itu akan diterima dan dianggap sebagai atribut opsional yang tidak wajib. Kita juga mengenal relasi dalam basis data. Relasi merujuk pada hubungan antara entitas atau tabel dalam basis data. Relasi memodelkan keterkaitan antara entitas yang berbeda dan membantu dalam mengorganisir dan mengelola data secara terstruktur. Ada juga normalisasi. Normalisasi adalah proses desain dalam basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data, menjaga integritas data, dan meningkatkan efisiensi basis data.
Normalisasi membantu memastikan bahwa struktur basis data terorganisir dengan baik. Normalisasi, terdapat 3 normalisasi. Yang pertama adalah bentuk normal pertama. Yang berikut ini adalah tabel normalisasi bentuk kedua. Lalu yang terakhir, normalisasi bentuk ketiga. Sekian presentasi dari materi dari Cyber Physical System, mata kuliah basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.